Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yanoris Yonatambau, NIM 2017 010070. Saya dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu tugas manajemen agribisnis. Temanya model agribisnis terpadu. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, peraturan pendirian bisnis. Yang kedua, keterkaitan kelembagaan. Yang ketiga, keterkaitan kebijakan pemerintah. Peraturan pendirian bisnis ada 4 komponen. Yang pertama, input. Yang kedua, usaha tani. Yang ketiga, pengolahan. Yang keempat, pemasaran. Input adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu memproduksi dan mendistribusi bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usaha tani atau budidaya pertanian. Yang kedua, usaha tani. Usaha tani ini merupakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka mengingatkan produksi primer pertanian, termasuk kedalaman kegiatan ini adalah perencanaan, pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. 3. Pengolahan. Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penengan pasca panen produk pertanian sampai tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah nilai tambah dari produksi primer tersebut. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar. Sistem agribisnis. Sistem agribisnis merupakan semua kegiatan mulai dari pengadaan, penyuluhan, sarana produksi, hingga pemasaran produk-produk pertanian dan agroindustri yang berkaitan satu dengan lainnya. Yang berikut dari komponen keterkaitan kelembagaan. Yang pertama, anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga anggaran dapat dirancang berdasarkan kondisi perusahaan disesuaikan dengan data tertulis mengenai seluruh kegiatan organisasi perusahaan. Yang kedua, harga input dan output. Harga input adalah harga faktor produksi yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi biaya produksi yang pada akhirnya mempengaruhi penawaran, sedangkan harga output adalah harga faktor yang memperjualbelikan barang dan jasa dari kegiatan produksi. Yang ketiga, pemasaran dan perdagangan. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang punya. Sedangkan perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksa. Yang berikut dari komponen keterkaitan kebijakan pemerintah. Perkreditan atau permodalan. Perkreditan atau permodalan merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat pihak bank dan pihak yang lain.
dan diwajibkan pemerintah untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Yang kedua, penelitian dan inovasi. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan fakta. Sedangkan inovasi adalah proses atau hasil pengembangan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk atau sistem yang baru. Yang ketiga, lembaga penyuluhan. Lembaga penyuluhan merupakan lembaga pemerintah atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih, salam.